Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa Politeknik Ilmu Kesehatan Kalimantan Timur. Pada kesempatan kali ini merupakan materi terakhir ya dari perkuliahan Bahasa Indonesia. Nah, konsep materi kita pada kesempatan pagi kali ini akan membahas terkait dengan reproduksi penulisan karya tulis ilmiah. Nah, apa sih itu reproduksi penulisan karya tulis ilmiah ya? Nah, sesuai dengan katanya ya, re dan produksi. Nah, re itu kembali, produksi itu adalah membuat ya. Jadi membuat kembali. Nah, konsep membuat kembali di sini adalah menuliskan kembali dari tulisan ilmiah yang sudah kita tulis atau kita buat. Nah, jadi konsep materi reproduksi tulisan ilmiah itu adalah membuat kembali tulisan ilmiah dari tulisan yang sudah ada. Nah, jadi pada konsep-konsep sebelumnya kita kan sudah belajar nih terkait dengan penulisan ilmiah. Nah, salah satu hal yang kita tekankan adalah pada penulisan tugas akhir nih, yang nanti menjadi syarat wajib saat Anda akan mendapatkan gelar ya setelah menyelesaikan studi di program PJJ keperawatan. Nah, jadi dari hasil laporan tugas akhir tadi itu kan sudah dalam bentuk tulisan ilmiah ya. Nah, konsep reproduksi berarti dari tulisan tugas akhir Anda tadi ini dituliskan kembali ke dalam bentuk ulang ya. Nah, salah satu produk yang nanti akan kita pelajari dari bentuk reproduksi ini adalah artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah ini biasanya nanti akan dipublis dalam bentuk tulisan yang ada di jurnal. Nah, jadi kenapa ini menjadi sebuah tulisan baru? Karena tulisan artikel ilmiah ini didasarkan dari suatu tulisan penelitian, ya, atau didasari dari penelitian yang sudah ada. Nah, penelitian ini didapatkan salah satunya dari tugas akhir yang Anda buat nih. Nah, kalau di mahasiswa S1 itu dari skripsi yang mereka tulis. Nah, jadi kalau mahasiswa sudah membuat skripsi, sudah membuat tugas akhir, maka mereka dapat mereproduksi tulisan yang sudah mereka buat tadi ke dalam bentuk tulisan yang dibuat dalam skema artikel. Nah, tujuannya apa? Agar bisa dibaca oleh semua orang. Ya. Nah, kalau dalam bentuk skripsi dan tugas akhir itu kan biasanya tidak dipublikasikan ya, hanya disimpan di perpustakaan kampus masing-masing. Nah, agar bisa dibaca, maka tulisan skripsi, tulisan tugas akhir tadi itu dituliskan kembali ke dalam bentuk artikel ilmiah. Nah, ini yang akan kita pelajari ya adik-adik semuanya ya. Nah, nanti diharapkan nanti kalau adik-adik sudah membuat tugas akhir nih, ya. Nah, tulisan tugas akhir tadi itu dituliskan kembali ke dalam bentuk artikel. Tentunya dengan mencantumkan identitas, selain identitas adik-adik, juga identitas dari pembimbing tugas akhir. Ya. Nah, itu yang kemudian nanti dibuat dalam bentuk artikel ilmiah agar eh, hasil penelitian adik-adik dalam laporan tugas akhir tadi dapat juga dibaca atau menjadi sumber rujukan dalam penulisan karya tulis ilmiah orang lain. Oke ya, jadi sampai di sini saya harapkan Anda paham nih terkait dengan konsep apa yang akan kita lakukan atau apa yang akan kita bahas pada pertemuan terakhir mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, jadi kita konsepnya akan mempelajari terkait dengan reproduksi karya tulis ilmiah. Nah, dalam reproduksi karya tulis ilmiah, salah satu bentuknya adalah membuat artikel, ya, atau artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah ini dipublikasikan dan dimuat dalam suatu jurnal ilmiah. Nah, kalau ada yang belum pernah melihat bentuk dari jurnal, ya, setelah ini saya sarankan Anda searching ya, terkait dengan jurnal ilmiah kesehatan, misalnya. Nah, di situ akan banyak muncul
hasil dari searching Anda terkait dengan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, isi dari jurnal tadi itu ada sub-sub judul berupa artikel-artikel ilmiah yang ditulis oleh banyak orang. Nah, itu nanti tulisan Anda jika sudah tugas akhir Anda ya, jika sudah dituliskan kembali dalam bentuk artikel ilmiah itu nanti akan dimuat di dalam jurnal tadi. Tapi tentunya agar dimuat ada prosesnya ya. Tidak kemudian langsung tiba-tiba setelah Anda membuat artikel langsung dimuat ya. Oke. Nah, tapi sebelum mempelajari terkait itu bagaimana memasukkan dalam jurnal, kita pelajari dulu nih dasarnya, yaitu konsep penulisan artikel ilmiah. Ya. Nah, pertama-tama yang kita bahas adalah bahwa dalam konsep reproduksi itu sebenarnya bukan hanya tulisan ilmiah saja ya. Tulisan non-ilmiah itu juga bisa dibuat dalam bentuk reproduksi. Nah, tulisan non-ilmiah itu tentunya berarti tulisan yang berbau sastra, misalkan ya, ada puisi, novel, ya, cerpen, dan sebagainya. Nah, Pak, bentuk reproduksi dalam tulisan non-ilmiah itu apa saja? Misalkan Anda membuat resensi buku, atau resensi novel, misalkan. Sinopsis. Ya. Nah, jadi sinopsis, resensi, ya, itu adalah salah satu bentuk reproduksi pada karya non-ilmiah. Nah, sedangkan yang ilmiah tadi, ya, pembuatan reproduksinya adalah dalam bentuk artikel dan abstrak. Nah, kalau abstrak tentu Anda sudah tahu ya, abstrak itu kan bagian dari kerangka penulisan ilmiah ya. Nah, abstrak itu adalah ringkasan dari keseluruhan hasil penelitian. Nah, saya katakan makanya pada pertemuan sebelumnya, pada saat menulis abstrak itu tidak boleh copy-paste, karena abstrak itu juga bagian dari reproduksi. Nah, sekarang kita akan membahas bagian dari reproduksi yang lain, yaitu pada penulisan artikel. Nah, penulisan artikel ini merupakan bagian reproduksi dari tulisan ilmiah. Nah, kalau ada yang tanya lagi, apakah ada, Pak, reproduksi dari bentuk tulisan selain ilmiah? Ada. Ya. Non-ilmiah misalkan pada pembuatan sinopsis, pembuatan ya resensi dari sebuah buku ya atau novel, cerpen. Nah, itu termasuk juga bagian dari reproduksi. Nah, kalau yang semi ilmiah itu pada apa? Semi ilmiah itu misalkan pada artikel-artikel yang ada di media massa koran. Jadi bentuk dari tulisan koran itu tulisannya adalah semi ilmiah. Oke ya. Nah, ini harus paham dulu dasarnya. Nah, yang akan kita fokuskan yaitu reproduksi pada tulisan ilmiah, yaitu pada bentuk penulisan artikel. Pak, apakah nanti abstrak dibahas juga? Ya, karena abstrak tentunya ada juga di dalam bagian penulisan artikel ilmiah. Nah, pada konsep penulisan artikel ilmiah, strukturnya itu terdiri dari 10 bagian ya, secara umumnya ya, yaitu ada judul ya, kemudian ada baris kepemilikan. Nah, apa itu baris kepemilikan? Nah, baris kepemilikan ini terkait dengan identitas dari si penulis, baik itu nama ataupun instansi. Nah, instansi ini kalau mahasiswa itu biasanya adalah tempat di mana dia belajar, ya. Nah, jadi kalau Anda belajar di Poltekkes, maka kepemilikannya setelah nama itu ada Politeknik Kesehatan Samarinda. Ya. Nah, Poltekkes Samarinda itu dituliskan sebagai bagian dari baris kepemilikan. Nah, setelah baris kepemilikan itu ada abstrak. Ya. Nah, dalam abstrak tentunya ada kata kunci, kemudian diikuti pendahuluan, ya, metode, ya. Nah, sedangkan metode ini untuk penulisan reproduksi non-penelitian ini tidak perlu ada. Tapi kalau bentuk tulisan didasarkan dari penelitian, misal dari tugas akhir, skripsi, maka metode ini dituliskan. Nah, kemudian setelah metode ada hasil dan pembahasan, simpulan, ucapan terima kasih, dan juga daftar pustaka. Tapi ucapan terima kasih ini tidak selalu ada ya, tergantung dari kaidah selingkung pada tempat Anda menulis artikel ilmiah. Nah, kemudian berbicara terkait dengan tinjauan pustaka, ya,
Nah, tinjauan pustaka ini tidak dicantumkan sebagai bagian dari struktur artikel. Nah, jadi kalau Anda nanti melihat ya perbedaannya, kalau tinjauan pustaka atau kajian pustaka itu kan di penulisan skripsi ataupun tugas akhir itu kan ada ya. Jadi referensi baik itu dari buku terkait dengan teori yang Anda gunakan ya, ataupun permasalahan itu ada. Tapi kalau pada ya artikel ilmiah ini tidak dituliskan. Nah, ini biasanya dimasukkan pada bagian pendahuluan atau pembahasan. Oke ya. Nah, panjang artikel itu kurang lebih 4.000 kata ya, minimal ya. Atau maksimal itu biasanya sampai 9.000 kata. Nah, ini tergantung dari masing-masing kaidah selingkung di jurnal yang akan Anda tuliskan ya, atau akan Anda masukkan di tempat penulisan artikel tersebut ya. Nah, itu syaratnya biasanya berbeda-beda. Nah, jadi kurang lebih itu 10 sampai 12 halaman ya. Nah, di dalamnya termasuk dari gambar, grafik, tabel jika ada. Nah, spasi 1,5, font Times New Roman ya, ukuran 12 ya, ukuran kertas A4 dan lain sebagainya. Nah, ini juga termasuk dari kaidah selingkung, tapi ini secara umum kaidah selingkungnya seperti yang saya tampilkan di PowerPoint. Nah, itu terkait dengan konsep penulisan pada artikel ilmiah. Oke ya. Nah, jadi yang membedakan yang pertama ya, ada tinjauan pustaka itu tidak dicantumkan sebagai bagian dari artikel ilmiah ya, tapi bisa dilesapkan atau bisa dituliskan dari kutipan-kutipannya, bisa di pendahuluan atau pada saat pembahasan. Nah, kemudian bagian metode itu jika didasarkan dari, jadi artikel ini didasarkan dari suatu penelitian, yang misal tugas akhir Anda atau dari skripsi misalnya, atau dari penelitian profesional, itu metode harus ada. Oke ya. Tapi kalau tidak didasarkan dari penelitian, itu metode tidak ada. Nah, itu adalah gambaran terkait dengan penulisan artikel ilmiah, dan kita masuk pada bagian judul. Ya. Nah, jadi judul pada artikel ilmiah itu harus ringkas dan juga informatif. Ya. Nah, jumlah dari katanya jangan lebih dari 12 kata. Nah, kemudian hindari banyak kata penghubung dan penyebutan objek, tempat, atau bahan penelitian yang sangat terperinci. Nah, kalau pada skripsi itu kan biasanya sangat perinci ya, misalkan penelitian bahkan objeknya, kemudian tempatnya ya, atau mungkin bentuk teorinya ya. Nama teori itu disebutkan secara detail, tapi kalau dalam artikel ilmiah itu kalau bisa dihindari terlalu detail ya. Nah, di dalamnya harus memuat dari kata-kata kunci ya. Nah, kenapa? Karena nanti pada saat orang lain ingin membaca suatu tulisan ilmiah berupa artikel, maka yang sering di-searching itu adalah kata-kata kunci. Ya. Nah, sehingga pemuatan kata-kata kunci di dalam judul itu diperlukan. Nah, kemudian tidak perlu lagi di dalam artikel itu menggunakan kata-kata analisis, studi, atau tinjauan, ya. Atau kajian. Nah, sebaiknya dalam pembuatan judul itu berupa pernyataan dari peneliti tentang apa yang telah diperoleh. Kemudian, judul jurnal tidak harus sama, ya, saya katakan, dengan judul skripsi, tesis, ataupun tugas akhir. Nah, jadi harus lebih ringkas, ya. Nah, kemudian hindari penggunaan singkatan, rumus, dan juga rujukan. Nah, ini pembahasan terkait judul. Ya, jadi judul harus melihat terkait dengan efisiensi dan juga harus menggunakan bentuk atau kata-kata kunci yang sudah ada. Nah, kemudian setelah judul itu ada baris kepemilikan ya. Nah, baris kepemilikan itu terdiri dari nama-nama penulis
dan afiliasi kelembagaannya. Nah, afiliasi kelembagaan ini tempat studi di mana Anda menulis kalau Anda masih mahasiswa ya. Nah, jadi mahasiswa itu afiliasinya mengikuti tempat di mana mahasiswa belajar. Nah, sedangkan nama-nama yang dicantumkan ini adalah orang-orang yang benar berpartisipasi di dalam pembuatan penelitian. Jadi, kalau artikel yang Anda tulis ini didasarkan dari tugas akhir, maka nama pembimbing itu ditulis juga sebagai penulis kedua. Jadi kan ada penulis pertama nih. Nah, ada penulis kedua, penulis ketiga. Nama Anda itu adalah penulis pertama, kemudian diikuti penulis kedua itu pembimbing satu, misal ada 2 pembimbing ya, baru pembimbing 2. Tapi kalau hanya satu pembimbing ya berarti nama Anda dan juga pembimbing. Ya. Dan nama ditulis secara lengkap. Ya. Nah, apabila nama penulisnya terlalu panjang nih, nah maka sebaiknya nama belakang penulis tidak disingkat. Nah, nama yang disingkat itu adalah nama depan atau nama tengah. Karena dalam jurnal itu biasanya yang lebih utama adalah nama keluarga. Ya, jadi nama belakang itu jangan disingkat. Misalkan Bayu Aji Nugroho nih. Nah, kalau dalam tulisan ilmiah atau jurnal itu maka yang populer nama saya itu bukan Bayu, tapi Nugroho. Jadi BA Nugroho. Ya. Jadi misalkan tulisan saya dikutip oleh orang lain, biasanya Nugroho 2008 dalam jurnal, bukan Bayu 2008 dalam jurnal. Itu contoh. Nah, saya katakan tadi ya, jadi misalkan tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, urutan nama penulis adalah nama mahasiswa diikuti oleh nama pembimbing. Ya. Nah, nama-nama penulis dipisahkan tanda koma ya. Atau misalkan jika lebih dari 2, maka dipisahkan menggunakan kata dan. Ya. Nah, kemudian jabatan akademik ya, misalkan dia adalah kaprodi ya, kepala jurusan ya, atau asisten ahli ya, ataupun gelar kesarjanaan ya, itu tidak perlu dicantumkan. Jadi cukup nama saja di dalam baris kepemilikan. Nah, kemudian abstrak ya. Nah, abstrak itu adalah gambaran dari isi ya. Kalau di dalam artikel ilmiah itu ya isi dari artikel tersebut. Nah, namanya juga abstrak atau ringkasan ya, maka dia ditulis secara ringkas dan faktual ya. Meliputi apa saja? Meliputi masalah yang diselidiki ya, atau tujuan penelitian, metode ya, kemudian hasil dan juga simpulan. Nah, abstrak itu ditulis dalam satu paragraf ya. Kalau dalam artikel itu cukup satu paragraf saja. Kalau dalam tugas akhir atau skripsi itu bisa 2 ya. Tapi kalau dalam artikel ilmiah itu cukup satu paragraf yang berkisar antara 150 sampai dengan 200 kata. Nah, kemudian dalam abstrak juga Anda harus menghindari nih adanya penggunaan rujukan ya atau kutipan dan juga penggunaan singkatan yang tidak umum. Nah, dalam abstrak artikel itu juga tidak perlu menuliskan latar belakang masalah. Nah, ini ada contoh ya dari abstrak ya. Nah, jadi hanya ringkas saja, cukup satu paragraf. Nah, setelah penulisan abstrak ini, kemudian diikuti dengan penulisan kata kunci. Ya. Nah, jadi kata kunci ini ada 3-5 kata ya, atau kelompok kata ya, kemudian ditulis sesuai urutan abjad ya. Nah, antar kata kunci itu dipisahkan dengan tanda titik koma. Nah, kemudian hindari penggunaan kata hubung seperti dan, dengan, yang, ya, dan yang lain-lain. Nah, saya akan share screen yang lain ya, terkait dengan contohnya langsung ya. Oke, dari penulisan artikel ilmiah.
Nah, ini adalah salah satu ya tulisan artikel ilmiah ya dari penelitian yang saya lakukan ya yang dipublikasikan di dalam jurnal Sastra Indonesia ya. Nah, dengan judul Perlawanan Perempuan Terhadap Dominasi Patriarki dalam novel Geni Jora karya Abida El Haliki, Kajian Feminisme Psikoanalisis Karen Horney. Jadi judulnya tidak lebih dari 12 kata ya. Nah, ini merupakan tulisan hasil dari penulisan ya atau penelitian pada saat saya menjadi dosen ya. Nah, di sini ada kepemilikan nih. Nah, karena saya hanya penulis tunggal ya, tidak ada pembimbing ya ataupun tidak dari tim penelitian ya, maka namanya di sini hanya satu afiliasi kepemilikannya, hanya nama saya sendiri, Bayu Aji Nugroho. Ya. Nah, ini juga instansinya adalah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman. Ya. Nah, kemudian ini ada abstraknya ya. Tadi saya katakan abstrak itu cukup satu paragraf yang menggambarkan isi dari artikel yang Anda tuliskan, kemudian ada keyword atau kata kunci ya, 3-5 kata. Nah, dipisahkan dengan titik koma. Oke ya. Nah, ini adalah satu contoh dari penjelasan yang saya sampaikan barusan. Oke. Nah, jadi Anda sudah paham sampai dengan kata kunci ya. Kemudian setelah kata kunci yang berikutnya adalah pendahuluan. Ya. Nah, dalam pembuatan pendahuluan pada artikel ya ilmiah itu harus Anda hindari sub-sub di dalam pendahuluan. Nah, kemudian pendahuluan itu harus berisikan ada dari konteks dari karya ya, di mana salah satunya karena dalam artikel itu kan tidak ada kajian pustaka ya, maka dalam pendahuluan ini kajian pustaka untuk kutipan-kutipan misalkan terkait dengan teori dan sebagainya itu dimasukkan ya. Nah, kemudian di dalam pendahuluan itu juga menuliskan terkait dari tujuan ya, ataupun hipotesis ya dan juga permasalahan yang akan diselidiki atau dituliskan. Jadi isinya adalah ringkasan dasar pemikiran atau alasan ya. Nah, prosentase halaman pendahuluan itu adalah 10 sampai dengan 15%. 10 sampai dengan 15% dari panjang keseluruhan tulisan artikel Anda. Nah, jadi jangan terlalu panjang-panjang ya tulisan pendahuluannya. Ya. Nah, dalam pendahuluan ini harus dapat menjawab pertanyaan apa yang telah Anda pelajari, mengapa hal tersebut menjadi suatu masalah yang penting, ya, dan apa yang kita ketahui tentang hal tersebut. Ya. Dan juga bagaimana studi ini bisa memajukan pengetahuan. Nah, itu harus ada di dalam pendahuluan. Nah, sekarang kita lihat dari tulisan saya lagi ya. Nah, jadi setelah judul ya identitas afiliasi kepemilikan, kemudian abstrak kata kunci. Nah, itu ada pendahuluan. Nah, jadi misalkan ada hal-hal yang berbau dengan teori ya. Nah, di situ kan ada nih pendapat dari pakar yang sebelumnya itu misalkan dituliskan di kajian pustaka, tapi kalau dalam artikel itu kan kajian pustaka tidak dituliskan ya. Nah, sehingga dia dileburkan nih di dalam pendahuluan. Nah, ini salah satu contohnya ya. Jadi menurut Selden dalam Pradopo misalkan, pengkajian sastra bla bla bla. Ini kan biasanya ada di dalam kajian pustaka atau landasan teoretis ya. Tapi karena tidak ada di dalam bagian artikel, maka dia dileburkan bisa di dalam pendahuluan ataupun pembahasan. Oke. Nah, jadi dalam pendahuluan ini juga harus menggambarkan ya terkait dengan gambaran penelitian yang Anda buat, kenapa menuliskan ya, isi ya, kontribusi bagi penelitian ya. Nah,
dasar-dasar pemikirannya, apa, nah itu harus termuatkan. Oke. Nah, ini semuanya harus tergambarkan. Nah, di akhir tetap harus dikuatkan ya. Apa sih yang kemudian ingin Anda bahas berupa perumusan masalah, ya, itu harus Anda tuliskan di dalam bagian pendahuluan. Oh, rumusan masalah yang akan diteliti adalah mengkaji terkait bla bla bla. Oke. Nah, ini adalah terkait dengan bagian pendahuluan. Nah, itu adalah bagian pendahuluan ya. Nah, setelah bagian pendahuluan yang akan kita bahas adalah bagian metode ya. Jadi tidak ada bagian landasan teoritis ya. Kalau di bagian tugas akhir ataupun deskripsi itu kan ada landasan teoritis, tapi kalau di artikel ilmiah hasil reproduksi itu tidak ada landasan teori atau kajian pustaka. Nah, jadi langsung masuk pada metode. Nah, metode itu kan berarti langkah kerja ya. Nah, jadi metode penggambaran langkah kerja yang Anda gunakan itu dituliskan. Tidak perlu lagi di dalam penulisan artikel itu dijelaskan. Misalkan, saya kurang tahu ya kalau metode di keperawatan itu, penelitian di keperawatan itu apa yang digunakan ya. Tapi kalau di sastra, misalkan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah, itu tidak perlu lagi ada. Jadi langsung dijelaskan secara konsepnya. Ya. Nah, karena level dari penulisan artikel dengan skripsi atau tugas akhir itu berbeda. Kalau pada penulisan artikel itu konsepnya orang yang membaca ini adalah orang-orang yang memang sudah paham dan pandai. Ya. Nah, sehingga tidak perlu lagi dijelaskan secara detail terkait dengan metode. Deskriptif adalah langsung saja ya pada tahapan, teknik, variabel, data, analisis, dan model yang akan digunakan seperti apa. Nah, misalkan saya contohkan dari tulisan yang sudah saya buat ya. Nah, setelah penulisan pendahuluan itu ada metode ya. Jadi misalkan metode deskriptif nih. Nah, tidak perlu lagi metode deskriptif kualitatif menurut ini adalah bla bla bla. Jadi langsung ya. Sebutkan saja, oh metode penelitian yang digunakan dalam artikel atau penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Pengkajian deskriptif menyarankan bla 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 bla. Ya. Nah, langsung kemudian masuk ya kepada teknik analisis yang digunakan ya, tekniknya apa ya, kemudian tahapan-tahapannya. Ya. Misalkan tahapannya membaca, menganalisis ya, menganalisis rumusan kedua, kemudian membuat simpulan dan hasil. Nah, itu bagian dari metode atau langkah-langkah tahapan-tahapan di dalam penelitian yang Anda lakukan ya. Nah, setelah masuk pada metode, yang berikutnya dalam artikel ilmiah hasil reproduksi yaitu hasil. Ya. Nah, hasil ini adalah pembahasan dari apa yang Anda dapatkan atau proses penelitian yang Anda lakukan. Nah, biasanya ada dua ya, hasil penelitian dan pembahasan. Nah, hasil penelitian itu berisi data, misalkan ini biasanya kalau di penelitian eksakta ya. Nah, Poltekkes itu termasuk bagian eksakta, biasanya ada hasil penelitian nih, biasanya dari uji laboratorium dan lain sebagainya, data-datanya yang berupa tabel, misalkan statistik dan lain sebagainya, itu kan masuk dari hasil penelitian yang baru konsep pembahasan. Nah, pembahasan itu deskripsi dari hasil data penelitian. Nah, tapi kalau dalam artikel ya, hasil dan juga pembahasan itu ada dalam satu bab ya. Nah, tapi kalau di dalam tugas akhir biasanya dipisah tuh, ada hasil penelitian sendiri, kemudian pembahasan sendiri. Tapi itu masuk dalam satu lingkup ya, yaitu penyelesaian dari permasalahan. Nah, tapi kalau dalam pembahasan itu dijadikan satu ya, tidak dipisahkan. Nah, hasil penelitian yang Anda dapatkan itu dapat dibuat
dalam bentuk tabel ataupun grafik ataupun gambar, ya, untuk kemudian memperjelas hasil. Nah, kemudian dalam penamaan judul tabel dan grafik atau gambar itu disusun dalam sebuah bentuk frase, bukan kalimat secara ringkas. Nah, nanti kalimat secara ringkasnya itu terkait dengan keterangan, bisa ya. Nah, hindari Anda melakukan copy paste tabel dari hasil analisis ya secara langsung ya. Misalkan tuh Anda pakai program apa ya namanya ya? Program-program untuk menganalisis statistik itu ya, biasanya kalau yang penelitian eksakta itu kan ada semacam itu ya. Hindari Anda mengcopy paste hasil tabel tadi secara langsung ya. Tapi harus Anda tuliskan ulang sehingga bentuknya nanti tidak rusak atau tidak terpecah atau secara ringkas, ya kan. Nah, juga jangan sampai ada pengulangan data. Misalkan sudah dibuat dalam tabel, Anda buat lagi dalam bentuk gambar, itu tidak perlu. Pilih salah satu. Nah, kemudian jangan mengulang-ulang tadi ya. Nah, kemudian dalam penyajiannya harus dimulai dengan narasi. Jadi deskripsi dulu, kata kalimat dulu, baru kalau mau ada gambar, masukkan di situ. Ya. Nah, kemudian dalam pembahasan jangan lupa, intinya itu harus ada. Intinya itu apakah hasil yang Anda dapatkan itu sesuai dengan hipotesis atau tidak. Nah, kemudian kalau Anda tadi mengutip rujukan ya, karena pengutipan pada landasan fikih dan kajian pustaka itu kan tidak ada babnya, dan dia bisa dimasukkan di landasan ataupun di pembahasan, jangan terlalu panjang ya, kalau Anda mau mengutip rujukan penelitian. Nah, kemudian jika Anda juga tadi menuliskan dalam bentuk kutipan tadi, ya, baik berupa kutipan pakar atau pendapat orang lain, ya, sebaiknya dibuat dalam bentuk tidak langsung, ya, atau membuat kalimat dari kalimat Anda sendiri. Ya. Oke, nah kumpulan dari penelitian sejenis itu dapat dirujuk secara berkelompok. Ya. Misal ada penelitian yang sama dalam kelompok penelitian studi yang menggunakan afiliasi yang sama. Nah, contohnya, misalkan di dalam jurnal yang saya tulis ya. Nah, ini setelah metode, kemudian ada pembahasan. Ya. Nah, jadi hasil dan pembahasan. Ya. Nah, karena saya penelitiannya adalah penelitian sosial ya, humaniora, maka tidak ada hasil dari data laboratorium ya, sehingga memang jadi satu dalam satu konsep pembahasan saja. Jadi berbeda mungkin dengan yang Anda dari eksakta, biasanya pada bagian pembahasan ini ada hasil sendiri dan pembahasan. Hasil saya katakan tadi data misalkan dari lab ya, kemudian pembahasan ini pendeskripsian, penjelasan dari hasil lab tadi. Nah, ini kalau di sosial, di contoh yang saya buat itu langsung ya pembahasan. Nah, jadi pembahasannya terkait dengan judul permasalahan dituliskan. Nah, di sini ada kutipan. Kutipan ini adalah kutipan dari novel ya. Karena analisis saya kan didasarkan dari objeknya adalah karya sastra. Oke, nah ini contohnya ya. Nah, penjelasannya tentu di sini proporsi penulisannya adalah proporsi yang lebih paling banyak ya dari proporsi yang lain. Karena di sini kan intinya. Oke. Nah, kemudian juga harus dijelaskan ya terkait dengan hasil dan juga hipotesis apakah sama. Ya. Nah, di sini sudah dijelaskan ya di dalam tulisan jurnal saya, misalkan terkait dengan konflik psikologis, stereotip yang muncul dan sebagainya, sesuai dengan judul yang saya ataupun permasalahan yang saya angkat. Nah, itu bagian hasil dan juga
Nah, setelah hasil dan pembahasan, bagian berikutnya yaitu simpulan ya. Nah, simpulan tadi adalah simpulan dari hasil pembahasan ya. Tidak usah panjang lebar ya. 1 atau 2 paragraf itu cukup ya. Dan tidak dalam bentuk numerik atau angka. Nah, selanjutnya adalah daftar pustaka. Nah, kemudian dituliskan misalkan nih, meskipun misalkan ya ini kan Anda di dalam penulisan ilmiah tugas akhir Anda ya, itu daftar pustakanya misal ada 25 ya. Nah, saat Anda menuliskan tugas akhir tadi dalam bentuk artikel, ternyata kutipan yang Anda ambil itu hanya 4 misalkan. Maka tidak 25 daftar pustaka tadi Anda masukkan lagi di artikel ilmiah ini, tapi hanya 4. Jadi sesuai dengan yang Anda rujuk ya. Namanya kan menuliskan kembali ya. Jadi artikel ilmiah ini adalah tulisan reproduksi, penulisan kembali dari tulisan hasil penelitian. Nah, kalau bisa Anda juga merujuk dari artikel jurnal juga ya. Baik itu dari artikel jurnal yang ada di jurnal tersebut ya, tulisan lain yang ada di jurnal tersebut, ataupun dari jurnal yang lain yang memiliki kesamaan. Nah, kemutakhiran juga harus Anda perhatikan ya. Nah, sistem penulisan daftar pustakanya bisa mengikuti kaidah selingkung ya. MLIK, Halkart, atau apa. Tergantung di mana tempat Anda menuliskan. Nah, jangan sampai Anda melakukan plagiasi ya. Nah, itu yang paling penting. Nah, sekarang kita lihat dari contoh ya. Dari tulisan ilmiah saya. Nah, ini simpulan ya. Jadi cukup 1 paragraf. Ya, 2 paragraf sebenarnya sudah terlalu banyak. Jadi 1 paragraf diikuti daftar pustaka ya. Nah, daftar pustaka ini yang hanya Anda kutip ya, bukan Anda copy dari tulisan ilmiah, tulisan penelitian Anda. Misal dari skripsi, karena skripsinya 20 daftar pustaka dituliskan semua, tidak. Jadi ini kan penulisan kembali. Jadi hanya kutipan yang ada di dalam artikel ilmiah tersebut. Nah, itu terkait dengan materi saya pada bagian reproduksi penulisan ilmiah ya. Nah, jadi nanti diharapkan dari materi ini Anda dapat menuliskan sebuah artikel ya, dari penelitian yang Anda lakukan. Nah, ini adalah materi terakhir dari kelas bahasa Indonesia kita. Nah, tugasnya nanti saya minta untuk membuat sebuah kerangka artikel ya, dari artikel ilmiah yang sudah Anda. Jadi silakan Anda cari jurnal kesehatan, download salah satu artikelnya, kemudian jelaskan kerangkanya. Oke, itu saja mungkin dari saya penjelasan dari video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah bersama dengan saya belajar ya pada mata kuliah Bahasa Indonesia 16 kali pertemuan. Semoga dapat memberikan manfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan di dalam penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.